Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi perbukitan, desas-desus tentang pesugihan tuyul telah lama menjadi bahan pembicaraan. Warga desa, yang kerap mengalami kerugian misterius khususnya kehilangan uang secara tiba-tiba mulai merasa jengkel dan ketakutan. Mereka percaya, di balik keberuntungan sesaat, tersimpan kutukan dari perjanjian gelap yang tak terduga. Di lereng Gunung Kawi, terdapat seorang dukun tua bernama Ki Amru yang terkenal dengan ilmu hitamnya. Pada suatu malam berkabut, Ki Amru melakukan ritual rahasia yang memanggil sosok tuyul makhluk kecil dengan tubuh kurus dan tatapan tajam yang konon membawa keberuntungan instan. Dukun itu kemudian mempercayakan tuyul tersebut kepada Arman, seorang pemuda desa yang tak puas dengan nasibnya dan mengidamkan kekayaan. Arman mulai merasakan buah dari pesugihan tuyul. Harta melimpah dan rezeki yang mengalir deras membuatnya mendadak dikenal di antara warga. Namun, setiap keberuntungan selalu datang dengan harga. Setiap malam, dari gudang tua miliknya terdengar suara tawa kecil dan bisikan yang membuat bulu kuduk merinding. Seolah tuyul itu selalu mengingatkan bahwa kekayaan yang diperoleh bukan tanpa konsekuensi. Tak hanya Arman yang terpengaruh, fenomena pesugihan tuyul pun membawa dampak buruk bagi seluruh desa. Warga mulai kehilangan uang secara misterius. Uang yang disimpan di rumah tiba-tiba menghilang, tabungan di bank desa berkurang, dan tak sedikit yang merasakan ada kekuatan gaib yang menyedot rezeki mereka. Rasa jengkel dan ketidakpercayaan mulai menyelimuti setiap sudut kehidupan desa. Suasana semakin mencekam, dan banyak yang mulai mengaitkan peristiwa itu dengan kekuatan gelap dari pesugihan. Melihat kerugian yang semakin merajalela dan keputusasaan warga, beberapa tokoh masyarakat memutuskan untuk mencari bantuan dari sosok yang dipercaya mampu meluruskan jalan yang sesat. Mereka mengundang Habib Rafi, seorang tokoh agama yang dikenal karena kearifan dan kemampuannya mengembalikan keharmonisan dalam komunitas melalui ritual-ritual spiritual. Habib Rafi, yang selama ini dikenal luas di wilayah itu karena kecerdasan dan keteguhan hatinya, menerima undangan warga dengan rendah hati. Ia menyadari bahwa di balik permasalahan materi yang dihadapi, tersimpan kekuatan gaib yang harus segera diusir demi kebaikan bersama. Warga dan Habib sepakat menggunakan metode ritual yang berbeda dari biasanya. Habib Rafi memilih untuk melaksanakan upacara di musola desa. Tempat itu dianggap suci dan telah lama menjadi titik pertemuan spiritual warga. Dengan mengandalkan doa-doa yang telah diajarkan turun-temurun serta berbagai amalan ritual yang sudah melekat di budaya masyarakat setempat, Habib bersama sejumlah tokoh agama dan warga mempersiapkan diri untuk menghadapi kekuatan gaib yang telah mencuri rezeki mereka. Pada malam yang penuh kesunyian, di bawah cahaya rembulan, ritual pun dimulai. Di dalam musola yang sederhana namun penuh harapan, Habib memimpin doa dengan lantang dan penuh keyakinan. Tanpa buku suci di tangan, ia mengandalkan kekuatan lisan, zikir, dan doa-doa pelindung yang diwariskan dari para ulama terdahulu. Warga berkumpul dalam keheningan, menyaksikan proses yang berlangsung dengan serius dan hikmat. Saat doa mencapai puncaknya, tiba-tiba suasana di dalam musola berubah. Udara seolah berat dan gelap, dan dari sudut ruangan terdengar suara tawa kecil yang menakutkan. Tanpa peringatan, muncullah sosok tuyul yang telah lama mengganggu kehidupan desa. Makhluk kecil itu muncul di antara bayang-bayang, tatapannya menyala seakan menantang kekuatan keimanan yang hadir. Habib Rafi maju mendekati tuyul itu dengan sikap tenang namun penuh ketegasan. Dalam keheningan yang mencekam, ia mulai melantunkan doa-doa yang sudah dikuasainya dengan sepenuh hati. Tidak ada ayat yang tertulis di tangan atau kitab yang dibawa, melainkan hanya kekuatan iman dan keyakinan yang terpancar dari suaranya. Setiap kalimat doa seolah menembus kegelapan, mencoba mengikat kekuatan gaib yang selama ini menyedot rezeki warga desa. Pertemuan antara Habib dan tuyul berubah menjadi pertarungan spiritual antara kekuatan iman dan kegelapan. Sang tuyul, dengan suara serak dan tawa yang menyakitkan, mencoba melawan dengan segala tipu daya gaibnya. Namun, Habib tidak gentar. Dengan suara lantang,
Ia menyuarakan doa dan zikir yang sudah berakar kuat di hati masyarakat. Setiap seruan seakan menantang sang makhluk untuk menyerahkan kekuatan gelapnya. Dalam momen yang menegangkan, kehadiran Habib Rafi dan kekuatan doa yang tulus perlahan mulai menguasai suasana. Sang tuyul, yang selama ini begitu menggoda dengan janji kekayaan, tampak menyusut dan terguncang. Suara tawa kecilnya semakin teredam oleh getaran doa yang memenuhi ruangan. Dalam hitungan detik, seolah arus kekuatan ilahi berhasil menyedot keberadaan makhluk itu ke dalam pusaran cahaya spiritual, mengembalikan keseimbangan yang telah lama hilang. Setelah ritual yang intens dan penuh keajaiban itu, suasana di musola dan di seluruh desa perlahan kembali tenang. Warga yang sebelumnya diliputi ketakutan dan keputusasaan kini merasakan kelegaan yang mendalam. Kerugian yang mereka alami pun mulai terbalik. Uang yang pernah menghilang mulai muncul kembali dalam bentuk rezeki yang tak terduga. Arman, pemuda yang pernah menyalahgunakan kekuatan pesugihan, juga merasakan beban dosa yang harus ditebus. Dengan bimbingan Habib Rafi, ia pun memohon ampun dan bertekad untuk mengubah hidupnya. Warga desa menyadari bahwa kekayaan instan yang diperoleh dari jalan gelap hanya akan membawa kutukan dan penderitaan. Kisah pesugihan tuyul ini kemudian menjadi pelajaran yang mendalam bagi seluruh masyarakat. Tak ada harta duniawi yang sebanding dengan keberkahan dan keselamatan jiwa. Ritual yang dilakukan di musola desa mengingatkan bahwa keimanan dan kebersamaan adalah kunci untuk mengatasi godaan kekayaan instan yang sering menyembunyikan kutukan. Warga desa pun bersepakat untuk selalu menjaga kesucian hati dan menjauhi perbuatan yang bisa mendekatkan mereka pada kekuatan gelap. Undangan kepada Habib Rafi menjadi momentum bagi mereka untuk menyadari bahwa pertolongan bisa datang dari dalam diri, melalui kekuatan iman dan doa bersama. Seiring waktu berlalu, desa yang pernah dilanda kutukan pesugihan tuyul itu kembali damai. Ritual di musola desa menjadi tradisi tahunan sebagai bentuk syukur dan pengingat akan pentingnya menjaga keimanan. Kisah ini diceritakan turun-temurun, mengingatkan setiap generasi bahwa keberkahan sejati hanya bisa diraih melalui kebenaran dan keikhlasan, bukan melalui jalan pintas yang dibangun di atas kekuatan gelap.